Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar akuntansi? Lanjut ya, kita lanjutkan di video yang kedua. Masih mengelola jurnal untuk bukti dokumen 6 sampai 16. Yuk kita siapkan dokumen dan lembar kerjanya. Kita siapkan lembar soalnya dan lembar kerjanya nih. Oke. Bukti dokumen yang ke-6 ada voucher kas kecil untuk pembelian keperluan rumah tangga kantor. Dalam hal ini akunnya adalah other operating expenses. Oke ya. Kita isi terlebih dahulu, ini transaksi pertama di petty cash. Kita isi date-nya tanggal 9 Desember. Bukti dokumen kita isi, description-nya diisi dengan kepada siapa sih kita membayar. Ini di sini kepada toko Selecta Pop. Kita isi di sini toko Selecta Pop. Akunnya adalah other operating expenses ya. Kita isikan di sini nama akunnya. Other operating expenses. Nomor akunnya silakan lihat di depan ya. Di daftar akun di situ ada nomor akunnya. Nomor akun other operating expenses adalah 6/200. Oke. Jumlahnya, amount-nya itu sebesar, berarti debitnya adalah other operating expenses, kreditnya petty cash ya. Kita ketikkan angka 1.986.700 rupiah. Oke, kreditnya adalah pada petty cash. Selesai untuk dokumen 6. Next, dokumen 7 ini ada kopi faktur penjualan. Berarti bagi Elektroponindo ini adalah transaksi penjualan kredit. Kita buka jurnalnya adalah sales journal. Kita buka sales journal. Kita isi terlebih dahulu date-nya yaitu tanggal 9 Desember. Nomor fakturnya belakangnya 03 ya. Nah, nama customernya, nama debitur kita menjual kepada toko Pop Nebula ini ya. Nah, ini kepada siapa kita menjual di sini? Toko Pop Nebula. Kita tulis di sini. Oke. Untuk transaksi penjualan, debitnya adalah account receivable sebesar ini nih. Total piutang yaitu angka 275.613. Kita ketikkan di sini ya. Di account receivable 275.613.000 rupiah. Salesnya sebesar total penjualan yaitu 245.613. Oke. Kemudian PPN-nya VAT out PPN keluaran 27.313. Oke, seperti itu ya. Kebanyakan betul. Betul ya. Ini jurnal untuk transaksi penjualan. Berikutnya setelah ke sales journal, kita masukkan ke inventory card. Aduh, mohon maaf nih batuk ya Allah. Mesin batuk. Sudah diobatin juga. Inventory card. Nah, di inventory card kita masukkan satu persatu. Tanggal 9. Unitnya yang kita jual adalah untuk produk apa ini? CTX 700
49 kita jual. Saldonya kita lihat, saldonya ada 45. Saldonya ada berapa? 7. Ini nih. Saldonya ada 74 ya. Oke. Kita jual 49, kita simpan di sini di cost of merchandise sold, di unitnya kita jual 49. Harga ini ya. Nah, harganya 2.160 per unitnya. Oh, bentar. Deskripsinya. Dokumennya kita isi BKM, dokumennya BKM 1201. Deskripsinya toko musik Universal. Nah, ketika kita menerima piutang dengan kita berikan diskon, maka jurnalnya adalah cash in bank di debit ya. Kemudian debitnya lagi adalah sales diskon ya, kita berikan potongan penjualan. Kreditnya account receivable. Nah, account receivable ini kita lihat lagi coba dicek lagi di saldo awal ya. Saldo awal account receivable kepada toko musik Universal, terakhir penjualan ke toko Universal bisa dilihat di saldo piutang ya. Itu ada angka sebesar 193 467. Nah, ini saldo awal untuk piutang kepada toko musik Universal. Nah, karena Universal ini membayar pada tanggal hari diskon, maka kita berikan diskon 2%. Maka kita hitung 2% dari angka account receivable. Kita hitung 2%, itu ketemu 3.869.350. Nah, ketika piutang dikurangi sales jurnal, dikurangi sales rate, sales diskon, maka cash in bank-nya yang kita terima adalah selisihnya ya, antara account receivable dikurangi dengan potongan penjualan. Oke, itu untuk jurnal penerimaan kas. Ini di sini hujan, sedang hujan. Alhamdulillah turun hujan. Tetap semangat ya, walaupun suaranya mungkin tidak sejernih kalau tidak hujan. Berikutnya adalah karena piutang kita berkurang ya, piutang berkurang karena kita terima piutangnya, maka kita buka account receivable yang subsidiary ledger, maka mempengaruhi terhadap buku besar pembantu piutang. Kita buka account receivable yang Universal ya. Universal. Oke nih. Kita isikan di sini tanggal 9. Tanggal 10 kata. Tanggal 10 dari cash receipt journal. Karena penerimaan piutang berarti account receivable dikredit tadi ya. Account receivable kita kredit sebesar tadi 193. Nah, angka ini ya, berarti tagihan kita habis. Ada saldo debit, kita terima, berarti piutang kita 0 ya, berarti 0, nggak ada lagi tagihan kepada toko musik Universal. Dokumen 8 selesai, lanjut ke dokumen 9. Dokumen 9 ini sama ya, untuk penerimaan piutang beda toko. Kita buka kembali yang tadi, yaitu sales receipt journal. Sales receipt journal kita isikan ya tanggal dulu ya, tanggal 11. Kita isi dokumen dan deskripsinya kita ketikkan. Oke, kita isi
dokumennya, kemudian deskripsinya kita ketikkan, kita isi toko tangga nada, kemudian angka sebesar 202.566.490. Ini adalah kas yang kita terima setelah dikurangi potongan. Maka angka ini kita simpan di cash in bank. Jadi debitnya adalah cash in bank dengan sales diskon. Sales diskon, oh iya ini lupa, sales diskon kita isi nomor akunnya adalah 420. Nah, diskonnya 2% itu dari jumlah akun receivable. Nah, silakan dicek di saldo ya. Saldo yang awal untuk tanggal nada berapa sih tagihan kita di awal Desember atau akhir November. Ternyata saldo kita jumlahnya ada 206 ya. Penjualan terakhir ya, atau piutang kepada toko tangga nada. Nah, 206, 700, 500 ini kita kalikan dengan 2%. Kita berikan diskon sebesar sekian, sehingga cash in bank-nya itu diperoleh dari account receivable dikurangi dengan sales diskon. Oke, sama ya. Berikutnya kita kerjakan ke account receivable subsidiary ledger. Buku besar pembantu piutang kepada tangga nada. Kita isikan di sini tanggal 9, cash receipt journal, account receivable-nya, kita simpan di sebelah mana, debit atau kredit? Sebelah kredit sebesar account receivable, hati-hati, bukan cash in bank tapi account receivable dengan angka yang sebesar 206.700.500 rupiah. Oke, sehingga balance-nya, saldonya adalah 400 ini ya, 401 kita kurangi dengan 206. Nah, sehingga saldonya adalah 194.361. Oke, selesai untuk dokumen 9. Waduh, ini hujan Oke, kita lanjut dokumen 10. Dokumen 10 ada transaksi penjualan kredit ya. Kita isikan tanggalnya, tanggal 11. Bukti dokumennya ini kita isi, deskripsinya kita isi kepada customernya, yaitu toko musik Universal. Kita masukkan sekarang debit kreditnya. Debitnya adalah account receivable sebesar ini ya, 226. Kita tulis di sini 226. 551. Oke. Kemudian salesnya adalah sebesar total penjualan, yaitu 204.100.000 rupiah. 204.100.000 rupiah. Dengan pajaknya, VAT out-nya 22.451.000. Oke. Merchandise dan cost of merchandise sold-nya masih kosong ya. Kita hitung dulu harga pokoknya dengan cara kita kerjakan kartu persediaannya. Kita buka inventory card, kita isikan untuk produk yang pertama. Tanggal 11 kita menjual ya. Kita menjual yang pertama CTX yang 700, kita jual 39. Lihat barangnya. Barangnya yang pertama itu adanya 25 ya. Berarti dari barang yang harusnya kita jual 38 itu diambil dari 25 yang ini kita jual dulu. Masih kurang kan ya? Untuk mencapai 38 teh kurang berapa? Kurang 13. 13 kita ambil yang 45, sehingga yang ini, yang atas ini udah habis ya, kita jual
kita isikan di kolom cost of merchandise sold. Caranya adalah ini kita tulis di sini di kolom jual atau kolom cost of merchandise sold. Masih kurang nih. Masih kurang, kita ambil dari sini. Kurang 13, kita tulis 13 saja. Ya. Harganya harga yang Rp2.150.000. Nah, Rp2.150.000 dikalikan jadinya 13 sekian. Sehingga sisanya yang 25 kan ini sudah dijual, berarti habis ya. Sisanya adalah tinggal ya 45 dikurangi 13. Jadi sisanya adalah 45 dikurangi 13 berapa? 32 unit. Harganya harga mana? Ya harga yang Rp2.150.000. Oke. Nah, pinter nih rumus sendiri. Sehingga ketika kita kalikan ya udah 32 kali sekian ketemu 68.800. Udah selesai. Untuk yang produk yang pertama. Ini sengaja ya Ibu kasih garis-garis merah biar apa? Biar terlihat batasnya. Ibu kasih garis-garis nih. Kalian juga boleh nih mengerjakannya pakai bolpen merah. Biar apa? Biar terlihat jelas batasnya mana. Oke. Sehingga sampai dengan tanggal 11 itu sisanya masih 32 ya. Nah, ini untuk barang yang pertama belum selesai ya. Lanjut barang yang kedua. Barang yang kedua kita jualnya 35. Kita cek dulu saldonya masih. Kita lihatnya tuh yang terakhir ini ya, yang ini yang atas-atas sudah tidak berpengaruh. Tinggal yang terakhir ini ada dua barang 55. Kita jual 35 berarti mencukupi ya. Kita tulis di sini 35, langsung 35. Kalau yang tadi nggak bisa langsung 38 karena ada dua barang yang harganya beda. Ini kita tulis 35, harganya harga yang ini ya. Harga yang 2.320.000. Nah, ini biar cepat Ibu copy paste. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam saldonya otomatis berkurang ya. Saldonya bukan lagi 55 tapi 55 dikurangi 35 itu ada berapa? 20 ya. Oke, kita tuliskan di situ. Jadi 20 di sini. Nah, harganya harga yang ini. Harga yang pertama. Simpan di sini. Yang 40 ini otomatis masih utuh, nggak terjual sedikit pun karena cukup mengambil yang atas. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal menghitung harga pokoknya. Harga pokoknya adalah kita hitung jumlah 81 ditambah dengan barang yang kedua. Barang yang pertama dan barang yang kedua. Nah, ini. Oke. Harga pokoknya ada 81 ya. Ditambah dengan nih 54 dan 27. Jumlahnya adalah sebesar berapa ini tadi teh? Nih 163 ya. 163 itu nanti kita simpan di kolom cost of merchandise sold. Kita buka 16 berapa ini? 163 150 betul. Ibu copy paste ya. Kita buka lagi di sales journal. Nah, kita isi di kolom merchandise inventory dan merchandise sold, COGS ya boleh ya. Kita paste di sini. Paste value. Oke. Kreditnya adalah persediaan ya, merchandise inventory berkurang. Oke. Ini untuk transaksi penjualan kredit masih belum selesai ya. Karena kan ini ada penambahan akun receivable ya. Nah, karena ada akun receivable,
maka berpengaruhnya ke buku besar pembantu piutang. Account receivable-nya sebesar sekian ya, 226, nanti akan kita simpan di debit. Kita buka buku besar pembantu piutang. Nah, kita cari buku besar pembantu piutang kepada siapa tadi, Musik Universal. Nah, ini kita tulis di sini, kita ketik tanggal 11 sales journal, ada di sebelah debit, enter. Kok nggak bisa ya? Tadi berapa ya? Aduh. Tadi itu sebesar, ini nah 226 ya. Oke, diketik aja lah di debit ya, jangan lupa di sebelah debit 226551. Betul ya? Nah, ini sama dengan ini sama ya? Oke, betul. Banyakkan 0 nggak ya? Oh enggak. Nah, sehingga karena saldonya 0, muncul piutang bertambah, ya udah berarti debit sebesar 226. Nah, selesai untuk dokumen 10. Masih banyak. Lanjut dokumen 11. Dokumen 11 ini ada bukti kas keluar, bukti pelunasan utang. Kita buka cash payment, jurnal pengeluaran kas. Oke, payment. Kita isi dulu tanggal dokumen dan bukti dokumen dan keterangannya. Kita isi. Oke, kita isi ya. Dokumennya, bukti dokumennya BKK 1202. Deskripsinya kita isikan kepada suppliernya ya. Kita jualnya kepada pada krediturnya ya. Yaitu kepada siapa kita membayar utang kita, betul ya, kepada supplier yaitu PT Pianoman. Nah, dari transaksi pembayaran utang maka debitnya adalah utang kita berkurang. Utang berkurang di sebelah debit, kemudian karena kita membayar maka kas kita berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit sebesar masing-masing 185.400 rupiah. Berikutnya kita kerjakan untuk buku besar pembantu utang ya. Otomatis utang kita kepada PT Pianoman akan berkurang. Kita buka buku besar pembantu utang, account payable yang subsidiary ledger. Kita isikan cari PT Pianoman. Nah, kita isi dulu tanggalnya 14. Deskripsinya kita isi cash payment journal. Ada di debit ya betul ya, piutang di debit sebesar 185 ini ya. Nah, karena kita bayar maka kita simpan di debit, otomatis utang kita akan berkurang sehingga utang kita akan 0 ya. Habislah untuk sementara, habis sampai dengan tanggal 14 kepada toko Pianoman. Selesai untuk dokumen 11. Berikutnya dokumen 12 yaitu voucher kas kecil. Kita buka petty cash journal, gampang ya. Transaksinya mah sama-sama ya kayak tadi. Petty cash ini apalagi gampang. Kita isi tanggalnya 14. Oke, kita lengkapi date-nya 14, dokumennya PKK 1201. Deskripsinya kepada siapa nih? Kepada Bang Wori ya, kita tulis Bang Wori. Akunnya apa? Ini adalah tagihan utilities ya, utilities expense di bulan November, berarti menjadi utang beban. Ini ada akunnya. Akunnya debitnya adalah accrued expense. Kita tulis accrued expense, angkanya accrued expense. Kita lihat di penomoran ya, nomor akunnya 2120. Kita tulis angkanya 5.243.250 rupiah. Debitnya accrued expense, kreditnya adalah petty cash. Selesai untuk dokumen 12. Berikutnya dokumen 13. Ada bukti kas masuk. Nah, berarti kita buka cash apa? Ya, cash receipt journal. Cash receipt journal kita isi dokumen tanggalnya 14, BKK
belakangnya 03 kepada siapa? Kepada toko Pop Nebula. Hasan udah tadi ya? Belum ya? Oke. Yang ini toko Pop Nebula tidak ada diskon ya. Karena kenapa tidak ada diskon? Karena pembayarannya, pelunasannya itu lebih dari hari-hari diskon ya, 10 hari. Kita isikan cash in bank-nya adalah 215.432.000 rupiah. Kreditnya langsung pada account receivable. Karena ada account receivable, setiap ada akun account receivable kita kerjakan buku besar pembantu piutang. Kita buka account receivable subsidiary ledger, kita cari toko Pop Nebula. Nah ini kita isi tanggalnya 14 Desember. Cash receipt journal. Karena tadi piutangnya di kredit ya, account receivable-nya di kredit, maka ini kita simpan di sini di kredit. Angkanya yaitu 215.432. Otomatis. Nah, kita gedein ya. Nanti agak kita gedekan biar terlihat rada jelas kalau lewat video. Biasa kadang kecil ya, agak dibesarkan ya. Nah, sehingga saldonya adalah yang 491 kita kurangi dengan ini ya, 215. Oke, sehingga saldonya 275. Selesai untuk yang dokumen 13. Berikutnya dokumen 14, ini ada transaksi faktur penjualan. Bagi Mercurindo ini ada transaksi penjualan. Bagi Elektrofonindo ini ada transaksi pembelian. Maka kita buka purchase journal. Oke, kita buka purchase journal. Kita isi terlebih dahulu tanggalnya tanggal 14. Kita isi dokumennya. Oke. Dokumen nomornya ini FMY. Nih, deskripsinya kita isikan kepada nama supplier. Nama suppliernya adalah PT Mercurindo. Kemudian debitnya pembelian kita totalkan di sini ya. Hati-hati membaca dokumen bukti transaksi. Ini tulisannya total penjualan bagi Mercurindo, itu kan dia menjual. Tapi bagi Elektro ini adalah pembeliannya. Berarti di sini adalah barang dagangannya. Barang dagangnya sebesar 217-nya. Kita simpan merchandise-nya. Merchandise inventory di debit. Termasuk juga PPN fed in ya. Pajak masukannya berapa. Baru utang dagang. Nah, utang dagang ini betul, utang dagang ini bagi Elektro gitu ya. Kalau bagi Mercurindo ini adalah piutang. Maka hati-hati dalam membaca kalimat di bukti transaksi ya. Nah, ini utang dagang betul, kebetulan utang dagang bagi Elektro, bagi Mercurindo itu piutang dagang. 241 kita isikan di kolom account payable 241 sekian. Oke, dari sini kita lanjut kerjakan apa? Kita kerjakan inventory card-nya. Kita buka kartu persediaan. Untuk barang yang pertama yang CTX 700 kita isikan di tanggal 14 ya. Barangnya adalah 60, kita tuliskan di sini 60 unit. Harganya 2.150.000. Nah, ini harga beli ya. Harga pembelian. Nah, tinggal kita pakai rumus aja, tinggal kita kalikan. Nah. Oke. Bentar. Ini kok kolomnya jadi merger ya. Bentar.
Oke, ini kita isikan di sini 60 nih. Dari sini kita tulis di sini harganya 2150 di sini kita kalikan. Kemudian saldonya dari sini kita lihat ya ada 25 dan 13. Kita lihat harganya. Harganya ternyata harga pembelian tanggal 14 itu sama dengan harga yang terakhir. Berarti ini karena harganya sama bisa kita jumlahkan untuk yang barang kedua. Yang pertama yang 25 ini tetap ya. Yang 25 tetap kita simpan di sini saldonya. Yang kedua itu kita jumlahkan 13 ditambah 60 yaitu jumlahnya adalah 73. Harganya harga yang ini. Harga yang 2150. Oke. Bentar ini ada Lala tadi ya salah lihat. Ini saldonya. Ini dihapus dulu ya. Saldonya dari pembelian ini otomatis saldonya yang ini tadi penjualan, sorry, salah ya. Saldonya itu kan ada total 32 ya. Nah, harganya sama. Nah, harganya sama ya. Sehingga saldonya adalah ya udah karena harganya sama nih. Nah, tinggal kita jumlahkan 32 tambah 60. Jadi jumlahnya berapa? 92. Tinggal kita simpan di sini 92. Nah, oke ya. Harganya harga yang ini. Yang terakhir karena cuma satu ya barangnya. Tadi maaf ya nggak terlihat. Tadi tidak terlihat. Oke. Ulangi lagi ini. Kita copy paste ini aja. Nah, diulangi lagi. Saldonya kan 32. Ada penambahan 60 berarti tinggal dijumlahkan. Kenapa tidak diuraikan satu-satu? Yang ini yang 32, ini yang 60 karena harganya sama. Oke ya. Oke, seperti itu. Berikutnya barang yang kedua. Barang yang kedua kita membelinya 38, kita tulis di sini 38. Harganya adalah 2340. Nah, tinggal kita kalikan. Nah, sehingga saldonya ini harganya kita lihat dulu ya 2340 sama enggak dengan harga yang terakhir. Nah, ada di sini. Ini ya. Kebetulan untuk barang yang kedua ini ada dua barang ya, tidak seperti barang yang pertama, maksudnya dua barang yang harganya berbeda. Nah, bagaimana nih pencantumannya? Maka cara mencantumkannya adalah yang harganya sama kita gabung. Ya, kebetulan yang pembelian terakhir ini adalah sama dengan harga yang terakhir sebelumnya. Harus kita gabung, tapi kalau harganya beda ya nggak bisa kita gabung ya. Jadi yang 20 ini tetap kita pindahin ke bawah di sini. Nah, jumlahnya tinggal kita jumlahkan 40 ditambah 38. Jumlahnya adalah 78 ya. Harganya harga yang ini. Oke, seperti itu ya. Nah, selesai untuk yang persediaan. Tidak perlu balik lagi ke purchase journal karena harganya kan cuma satu harga beli. Tinggal ke buku besar pembantu utang. Kita buka buku besar pembantu utang. Utang kita kepada Merkurindo otomatis bertambah. Kita isikan dulu tanggal 14. Purchase journal. Kita isikan utangnya 241 di sebelah kredit atau debit. Kredit ya. Utang kita bertambah yaitu 241 891 200. Nah, sehingga utang kita jadi nambah banyak. Yang awal belum dibayar, terus kita ngutang lagi. Jadi jumlahnya sebesar sekian. Oke.
Jadi total saldonya adalah sebesar di kredit 441.566.450. Selesai dokumen 15. Dokumen 15 ini ada transaksi bukti kas keluar bayar utang. Kita buka cash payment journal, kita isi tanggalnya 15. Nomor dokumennya BKK 1204. Yang atas ini 03 ya, silakan di tadi belum diganti. Yang tanggal 15 belakangnya 04. Deskripsinya kita isi nama suppliernya yaitu PT Foster Master ya, sesuai dengan yang di sini. Karena kita bayar utang, untuk transaksi pembayaran utang adalah debitnya account payable, utang berkurang di sebelah debit 181 sekian, kreditnya adalah pada cash in bank. Oke. Berikutnya karena ada account payable, akun utang, utang berkurang, maka buku besar pembantu utang juga akan berubah ya. Maka kita buka account payable yang subsidiary ledger ya. Buku besar pembantu utang kita buka untuk yang vote master, kita isi tanggal 15, deskripsinya kita tulis cash payment journal. Tadi account payable di debit ya, berarti kita simpan di debit 181. Sehingga balance-nya kita punya utang sekian, kita bayar berkurang, berarti utang kita 0 kepada Foster Master. Selesai untuk dokumen 15 terakhir ya. Dokumen 16 itu bukti kas keluar, masih yang tadi ya. Kita buka lagi cash payment journal. Kita isi dulu tanggal, dokumen, dan description. Date-nya 16, dokumennya BKK 1205. Deskripsinya kita isikan, ini kebetulan pajaknya banyak ya. Kita isi saja deskripsinya dengan pelunasan pajak SPT masa. Nah, ini ada 3 akun yaitu VAT payable, income tax artikel 21, PPh pasal 21, dan PPh badan ya. Income tax artikel 25 payable. Nah, karena di sini yang di kolomnya dicantuminya bukan nama akun, maka cari nomor akun untuk yang VAT payable. VAT payable nomor akunnya 2130, kita usikan 64.309.200 rupiah. Kemudian income tax artikel yang pasal 21 ya. Utang PPh 21 dan ini utang PPh pasal 2529. Jumlahnya masing-masing ini 11 dan ini 5 juta. Kemudian ini debitnya ya. Debitnya berarti utang pajak ya. Mulai dari VAT payable, PPh 21 dan 25. Kreditnya cash in bank. Untuk total cash in bank tidak perlu diuraikan, tapi cukup totalnya saja. Jumlahkan 64 tambah 11 tambah 5. Jumlahnya adalah 80 sekian. Nih udah selesai nih. Kalau sudah selesai, untuk sementara udah selesai di dokumen yang 16 ya. Silakan dilanjutkan sendiri di rumah sampai dengan dokumen terakhir. Nanti kita cocokkan di video ibu yang ketiga sampai dengan dokumen yang terakhir. Tetap semangat, semoga sehat selalu, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.